Terima kasih Pak Dwi, selamat pagi semua. Empat berita penting hari kemarin merupakan sebuah barometer untuk menjadi perhatian para traders mata uang semua, dikarenakan data dari Cina berkaitan dengan manufaktur, angkanya mengalami positif. Kemudian dari zona Eropa juga angkanya positif. Kemudian lawan dari seluruh mata uang dunia, dolar Amerika Serikat, data manufakturnya mengalami angka yang negatif. Nah, saya kira perlu kita bahas satu persatu, terutama data dari Cina yang hari Sabtu tanggal 28 Februari lalu memangkas suku bunganya menjadi 5,35%, turun ya. Nah, hal ini dilakukan oleh Cina melihat progres dari pembangunan manufaktur dan infrastruktur di Cina sangat pesat. Jikalau suku bunga dinaikkan atau dianggap stabil, tentu perlambatan akan terjadi. Hal yang positif dengan turunnya suku bunga, pertama kali pebisnis dan pengusaha akan eh, meningkat confident levelnya dikarenakan tingkat suku bunga yang menurun, memberikan kesempatan untuk eh, mengembangkan modal usaha yang telah dipinjam dari bank. Karena kalau dibuat sebuah pertanyaan, apa untungnya sebuah suku bunga naik? Maka untungnya hanya kepada sisi banker ya, si banknya itu sendiri atau stakeholder dari bank. Tapi dari sisi konsumen, suku bunga adalah sangat merugikan sekali. Nah, sudut pandang dari naik dan turunnya suku bunga tentu bervariasi. eh, Siapa yang berbicara dan mengomentari tentang suku bunga ini. Tapi porsi di Cina dengan turunnya tingkat suku bunga, ini sebuah tanda bagi kita semua bahwasanya industri dan manufaktur di Cina sekarang mulai tumbuh dan mulai meningkat. Itu sebabnya kemarin harga minyak mentah dunia sempat menyentuh level 51,00 dolar per barrel ya di grafik time frame 1 jam. Teman-teman semua bisa melihat area running 49,84 atau di 50,00 adalah zona 61,8%. Saya memberi pattern warna biru di golden ratio Fibonacci ini 61,8, 50% dan 38,2 adalah zona sideways untuk oil. Dari angka positif dari HSBC Final Manufacturing PMI, kita memprediksi untuk lompatan harga minyak ini akan bertahap bergerak menuju area 51,25 dan selanjutnya di angka 53,39 dengan tingkat level risiko di 49,15. Barangkali itu permulaan untuk morning briefing di pagi hari ini terkait dengan laporan data dari Cina yang sifatnya adalah positif untuk confident level masyarakat dan pebisnis. Pak Dwi, barangkali ada tambahan? Laporan terakhir bahwa China menurunkan permintaan minyak dari Arab Saudi meskipun Arab Saudi mengkat atau memberikan diskon harga Pak Fauzi. Namun terlihat juga di sini manufacturing tapi naik dari 50,1 menjadi 50,7. Ada perkiraan bahwa permintaan akan naik kembali seiring manufaktur yang tinggi. Ini kan manufaktur perkiraan dari SPC atau bisa dibilang leading indikator untuk melihat seberapa jauh tingkat manufaktur di sana berkembang, Pak Fauji. Ya, memang sedikit memberi complicated data laporan Cina yang
dilaporkan permintaan oil ke Arabnya berkurang. Namun reaksi di pasar terlihat jelas Pak Dwi, dari 49,15 ke 51. Memang di time frame daily memang belum melewati angka 51,15 ya. Masih ada kekhawatiran sih memang, tapi funnel manufaktur ini sebuah angka yang sangat memberikan keyakinan bagi developer, kemudian kontraktor manufaktur dan pembangunan konstruksi di Jepang, di Hong Kong dan di Cina. Ini tentunya akan meningkatkan cost operasional permintaan dari minyak itu tadi ya, untuk menjalankan manufaktur dan konstruksi. Ini adalah satu keyakinan dari data indikator ekonomi untuk positif reaksinya terhadap market minyak. Kita lanjut dulu ke Australia. Pak. Ya, data dari Australia juga. Tidak banyak data dari Australia, namun terkait dengan korelasi manufaktur PMI Cina yang sampai hari ini kita memahami bersama bahwasanya mitra dagang terbesar dari Cina adalah Australia. Tentunya akan memberikan angin segar bagi pemodal yang datang dari Australia untuk Cina atau rekan bisnis dari Australia ke China. Oleh karena itu, ekspektasi kita kemarin untuk penurunan decretional Australian dollar terhadap mata uang dolar Amerika Serikat di angka 0,77 masih ada potensi biarpun sifatnya jangka panjang ya. Namun angka pivot di 0,7792 ini menjadi kemungkinan adanya harapan-harapan rebound kecil atau expected sell rebound untuk di Aussie dollar. Hati-hati teman-teman, kemungkinan dengan data manufaktur PMI Cina tadi di atas akan ada kejutan-kejutan lompatan harga dari mata uang yang kita tidak duga. Oleh karena itu, untuk spekulasi, ya sifatnya spekulasi, kita boleh mencoba entry by Aussie dengan batasan stop loss terukur di 0,7727. Kemudian di pound sterling dengan data kemarin, manufaktur PMI-nya juga angkanya positif. Menarik untuk diperhatikan ada apakah kesamaan data yang terjadi di Cina ini merupakan real data di Inggris. Yang jelas publik sudah membaca manufaktur di Inggris juga angkanya positif, sehingga formasi wages kemarin yang memprediksi kepada kita untuk penurunan pound sterling lebih lanjut di 1,51 ini akan menjadi uncertainty untuk di pound sterling. Teman-teman semua, kemungkinan hal yang sama akan serupa terjadi di pound sterling. Kemungkinan ini bisa dikhawatirkan untuk lonjakan mata uang selain dengan dolar. Barangkali nanti akan ada faktor tingkat suku bunga yang akan dinaikkan di Amerika Serikat serta beberapa data-data dari Amerika yang akan kita bahas lebih setelah data Inggris ini. Nah, formasi teknikal juga penurunan 2-3 candle terakhir belum menyentuh 1,5360 yang menjadi angka penentu base untuk di pound sterling, sehingga memberikan ukuran risiko yang cukup minim bagi kita trader mata uang pound sterling untuk penempatan posisi buy di GBP dengan batasan stop loss jangan berada di pivot tapi berada di 1,5325 untuk jangka pendek. Kemudian di awal tadi Pak Di sudah sampaikan untuk tingkat inflasi zona Uni Eropa ini mengalami kenaikan. Tentunya dari sisi deflasi akan sedikit melambat ya. Jadi
pelemahan nilai tukar euro selama ini sangat membantu neraca perdagangan dari zona Uni Eropa ya. Namun dari sisi publik lokal, di mana nilai euro yang sudah turun 0,3% year on year di akhir bulan Februari kemarin, di mana bulan Januari juga 0,6% berturut-turut mengalami penurunan. Yang terjadi di Uni Eropa, tingkat konsumsi energi rumah tangga di Uni Eropa mengalami penurunan dikarenakan pelemahan nilai tukar euro. Sama halnya dengan Indonesia, supaya lebih contohnya nyata, dikarenakan nilai rupiah kita sekarang sudah bertengger di angka 13.000, rupiah kita melemah terhadap US dollar. Dan permintaan konsumsi energi kita untuk rumah tangga ataupun transportasi juga mengalami penurunan. Ini adalah hal yang wajar saya kira, sehingga harga pangan ini mengalami peningkatan disebabkan tingginya harga barang jadi untuk sektor energi. Oleh karena itu Pak Dwi, dengan kenaikan inflasi dari Consumer Price Index ya, meningkatnya harga-harga konsumsi rumah tangga dan pangan dari minus 0,6 ke minus 0,3 ini mengalami kenaikan, tandanya deflasi sekarang melambat. Kita lihat dari mata uang euro yang sudah hampir menyentuh kembali di angka 1.1100 ya, 1.1100, kurang lebih berada di bottom yang sama di Januari tanggal 20-an ini, merupakan formasi double bottom yang peak saya kira untuk menjadi incaran harga beli kita. Zona 1.1116 dan zona 1.1070 merupakan level terbaik untuk spekulasi beli dengan batasan stop loss di 1.0943. Pelemahan mata uang euro yang sudah cukup panjang mengalami situasi ini merupakan kesempatan para traders untuk melirik mata uang euro ini saatnya murah dan kita beli. Ada tambahan barangkali? Cukup menarik sebetulnya, dalam keadaan turun kita memanfaatkan untuk koreksi di bawah ya Pak Puji. Tapi perlu diwaspadai pada hari Kamis besok. Keputusan dari Mario Draghi seperti apa mengenai masalah stimulus lanjutan terhadap ECB, saya kira seperti itu Pak. Ya, memang benar sih adanya. Tapi dari situasi ini, Pak Dwi, kita lihat dari satu poin ya, ini low-nya 1.1096 ya. Kita genapkan saja biar hafal angkanya. Potensi pelemahan memang masih diprediksi bisa sampai menyentuh di 1.07 ya. Namun data kemarin terkait dengan inflasi kan ini menjadi sebuah sorotan penting secara fundamental mikro dan makro. Kenapa demikian? Sekarang memasuki bulan Maret, kemungkinan untuk memasuki uh, apa ya, musim gugur gitu, autumn. Kemudian nanti memasuki musim semi dan musim panas. Tingkat konsumsi masyarakat tentu akan sangat meningkat jika pemerintah tidak bersikap untuk mengambil sebuah kebijakan yang berskala makro untuk menjaga konsumen confident dari masyarakatnya. Tentu akan terjadi gejolak dan riak protes dari uh, uh, lini masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu ada peluang sebenarnya dari formasi double bottom yang mungkin kita ekspektasi sampai di 1.1111 menjadi incaran harga menarik untuk kita ya. Batasan stop loss saya kira cukup di sekitar 40 sampai 50 poin saja dan terukur, sehingga zona ya, sehingga zona ini menjadi inisialisasi uh, demand ya, demand line.
seterusnya. Zona untuk mata uang euro yang cukup murah sudah selama ini kalau kita lihat penurunannya sejak 2014 bulan 5 ya, sudah hampir setahun uang euro terus mengalami pelemahan. Ini yang menjadi sebuah alasan spekulator untuk melakukan aksi beli di kesempatan formasi double bottom di 1.1111. Dan resikonya juga tidak terlalu besar, walaupun Anda melakukan eksekusi beli di harga sekarang dengan rasa stop loss 100 poin saya kira adalah wajar. Kekhawatiran di data di hari Kamis besok adalah sebuah takutan dari traders untuk melakukan aksi beli di harga ini. Technical indikator juga sudah memberikan tanda volume mengalami kenaikan. Oleh karena itu, bullish divergent ini menjadi signal kita untuk entry buy di mata uang euro. Barangkali ini sifatnya Pak Dwi, strategi beli di euro adalah spekulasi. Bagaimana Pak Dwi? Lanjutkan Pak, yang lain. Ya, terakhir data dari Amerika kemarin, manufaktur aktivitas manufaktur sudah setahun lebih mengalami penurunan, walaupun performa dolar yang cukup oke, kita katakan demikian, sudah berturut-turut terus mengalami performa yang positif. Namun ternyata pembangunan manufaktur di Amerika Serikat tingkat aktivitasnya perlahan mulai melambat. Ya. Nah, kenapa demikian? Yang namanya pembangunan tentu punya target side plan. Ya, side plan ini tentu setelah dibangun harus dijual dan dihitung kembali break even price dan break even point untuk cost yang sudah diinvestasikan selama ini. Tentunya dari Oktober, November, dan Desember di kuartal keempat 2014 sudah memiliki tanda signifikan untuk dekresional penurunan manufaktur PMI. Sekarang juga dipertegas lagi oleh data bahwasanya penurunan terus mengalami berlanjut. Memasuki kuartal pertama 2015, angka PMI ISM-nya ini mengalami penurunan sehingga meyakinkan kepada kita kesempatan untuk Cina mengambil alih porsi fokus pembangunan dikarenakan investor yang sudah memberikan modalnya di Amerika Serikat, saya kira saatnya untuk melirik wilayah-wilayah yang menjadi potensi dan menarik untuk dibangun. Ya, ini sebuah opini dan pendapat dari situasi data manufaktur yang terjadi di antara Amerika Serikat, Cina, dan Eropa, sehingga performa dari dolar yang sudah mencapai level top sampai di angka 95 yang menjadi incaran target kenaikan sejak sejak November dan Desember tahun lalu sesuai dengan prediksi kita, ini cukup memberikan sebuah keyakinan kepada trader mata uang bahwasanya enough for dollar sudah mencapai performa yang cukup menarik. Saya kira di sini waktunya Janet Yellen mulai memutuskan apakah di kuartal kedua dan di awal kuartal ketiga mata uang dolar ini harus diintervensi dengan menaikkan tingkat suku bunga. Pak Dwi, barangkali ada tambahan sudut pandang ataupun opini lain. Oke, kalau nggak salah saya pernah baca bahwa manufaktur China didominasi oleh bidang jasa, bukan dari bidang yang membutuhkan penyerapan tenaga kerja yang besar untuk industri. Jadi di Amerika Serikat juga pada pertemuan bulan lalu G20 mengkhawatirkan kekuatan dolar yang sekarang terjadi disebabkan oleh tindakan untuk menurunkan tingkat suku bunga di beberapa wilayah. Termasuk China kemarin menurunkan 5,35% untuk lending rate dan berikut untuk interest rate-nya juga. Sehingga saya kira hal yang wajar apabila ada tindakan dari Janet Yellen untuk akan mengkontrol untuk melemahkan dari dolar dengan mengadakan perubahan tingkat suku bunga atau tetap pada tingkat suku bunga saat ini di level 0%. Jadi saya kira hal yang wajar apabila pada saat ini double top untuk teknikal juga dimanfaatkan menjelang pelemahan ancaman pelemahan untuk US dollar, Pak Fauzi. Ya, saya tambahin juga Pak Di.
Memang benar yang tadi sampaikan. Untuk 4 tahun terakhir ini, China memang membangun dari sisi manufaktur di bidang jasa. Cuman lebih detail bisa saya sampaikan, eh, manufaktur ini adalah pembangunan konstruksi ya. Jadi di China ini 20% di perkotaan di Tiongkok sekarang sudah dibangun gedung bercakar langit yang sangat megah dan mewah. Saya kira sudah mengimbangi posisi kota New York sebagai kota metropolitan. Nah, untuk manufaktur di bidang industri dan factory, sebenarnya 60% wilayah kawasan industri di China mulai dari Guangzhou dan laut apa begitu ya, dari Laut Kuning terusnya sampai ke radius 50 km dari tepi laut pelabuhan besar di China. Ini sekarang sudah dibangun pabrik-pabrik dan industri yang sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 90 lalu sampai tahun 2000. Nah, 2005 China sedang memfokuskan untuk sentralisasi administrasi data dan apa namanya kearsipan dari bisnisnya. Ya, saya kira-kira kita punya pabriknya di ujung laut. Kita punya pabriknya di wilayah industri, kemudian kita punya kantornya di pusat kota. Kira-kira pusat kota inilah saat ini manufaktur yang terjadi, Pak Dwi. Sedangkan untuk manufaktur di bidang industri dan pabriknya sendiri ini sudah dibangun sejak tahun 90 sampai tahun 2000. Sehingga yang terbaca dengan situasi ini, Cina sekarang sudah mulai berekspansi untuk sigap mengambil dominasi Amerika sebagai apa namanya dominasi mata uangnya untuk neraca perdagangan ya. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan kemarin dengan Mesir, kemudian Australia juga, Iran, Rusia juga, dan saya kira ada beberapa negara Uni Eropa yang juga menggunakan mata uang yuan untuk transaksi neraca perdagangannya. Jadi sekarang perlahan namun pasti Cina mulai mempersiapkan dengan matang dari segala sisi lini dan kekuatan geopolitik dan geoekonomi dari pelabuhan militer dan sumber daya manusianya ditopang dengan manufaktur kotanya yang sangat modern dan canggih untuk saat ini. Demikian saya kira ini menjadi ancaman untuk dolar ke depannya. Apakah skenario The Fed play in the triangle pattern apa yang saya sampaikan di November dan Desember lalu menjadi puncak top untuk dolar kembali universal. Semoga ini menjadi kesempatan dan peluang baik dan tidak ketinggalan momennya. Demikian morning briefing dari Medan, Pak Dwi bisa disimpulkan. Terima kasih Pak Puji. Dari Amerika Serikat dulu bahwa PMI mengalami penurunan dari 53,5 menjadi 52,6, menjadi bahasan utama dari beberapa berita yang terjadi. Kemudian juga tetap fokus utama terhadap kebijakan tingkat suku bunga akan terus berlanjut hingga pada pertemuan Juni 2015. Kemudian dari China khususnya bahwa terjadi peningkatan dari manufaktur China terlihat membawa pengaruh juga terhadap kebijakan-kebijakan tingkat suku bunga sehingga mengalami penurunan ke 5,35 kemarin. Kemudian juga performa yang cukup positif sebetulnya dari China dari tingkat pertumbuhan meskipun forecast untuk tingkat pertumbuhan masih berada di bawah target, namun kesimpulan yang bisa didapat bergeraknya kebijakan di China merupakan ancaman tersendiri bagi rival-rivalnya. Kemudian di Australia dolar terlihat pivot di 0,7792 menjadi titik fokus sebelum mencapai penurunan lebih lanjut ke 0,777. Kemudian resisten tercatat di 0,7900. Kemudian di pound sterling juga begitu, PMI mengalami kenaikan di 54,1 dari 53,1. Kemudian secara teknikal rising wedge yang terbaca dengan resisten 1,5658, kemudian di support 1,51. Untuk euro secara jangka panjang masih dalam keadaan tren turun, kemudian kita dapat memanfaatkan double bottom yang terjadi di 1,111 yang merupakan level untuk buy zone untuk saat ini sebelum pengumuman terhadap quantitative easing yang akan
diumumkan sekitar pada hari Kamis besok. Demikianlah morning briefing kali ini. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua. Selamat pagi dan selamat bekerja.